Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta webinar bimbingan konseling yang diselenggarakan oleh MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas segala limpahan karunia dan nikmatnya pada pagi hari ini kita kembali dapat bersama menghadiri menggelar acara webinar bimbingan konseling yang diselenggarakan oleh MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo pada hari ini Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022, insya Allah dengan keadaan sehat walafiat dan semangat. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebelum webinar ini kami sampaikan susunan acara yang akan kita lalui nanti. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, acara inti, yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian untuk acara keempat adalah lain-lain, yang nanti pada lain-lain ini Bapak Ibu bisa bertanya atau sharing dari materi yang disampaikan oleh narasumber, yang mana pada kesempatan webinar pada hari ini kita mengambil tema adalah guru bimbingan konseling bukan polisi sekolah. Dan nanti di akhir acara akan kita tutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati seluruh peserta webinar, marilah untuk mengawali acara webinar pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan webinar bimbingan konseling pada pagi hari ini akan memberikan manfaat untuk seluruh peserta webinar semuanya. Baik, untuk selanjutnya akan kita perdengarkan lagu Indonesia Raya.
mendengarkan lagu Indonesia Raya selesai. Untuk selanjutnya kita akan menuju acara inti untuk paparan materi webinar bimbingan konseling pada pagi hari ini. Tapi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bahwasanya webinar bimbingan konseling ini diselenggarakan oleh MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo dan akan digelar insya Allah selama 10 kali sampai waktu ke depan, dan dari webinar ini akan diperoleh poin 0,1 dan insya Allah kalau nanti diakumulasi nanti akan menjadi nilai 1 yang nanti akan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian untuk perlengkapan menuju PAK Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti webinar MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo ini setiap hari Selasa jam 9:30. Dan baik Bapak Ibu sekalian, kita menuju pada acara inti untuk pemaparan materi dari narasumber. Kita cek dulu untuk Pak Fendi untuk soundnya. Assalamualaikum Pak Fendi. Belum keluar suaranya Pak Fendi, maaf. Untuk speakernya bisa diaktifkan dulu. Diklik dulu di speakernya Pak Fendi. Halo, cek. Iya. Oke, siap. Sudah. Iya. Terus ini untuk share materi di mana, Bu? Nanti biar Pak Adi yang mempresentasikan di sana. Oke. Pak Effendi mau share sendiri atau saya? Kalau mau share yang bagian bawah ada panah ke atas, Pak. Oke, ya. Saya coba share sendiri ya. Coba dulu, dicoba dulu coba. Ya. Dicoba dulu Pak Fendi. Pilih yang your entire screen, Pak. Oke. Nanti terus ditampilkan, diklik yang pas PowerPoint jenengan nanti otomatis. Dicoba dulu, Pak. Coba. Terus? Nggak bisa ya Pak Adi? Nggak, diklik jenengan klik your entire screen, terus muncul gambar kan itu, Okay. jenengan klik dulu. Yang di layar jenengan itu Okay. diklik, terus di share, klik share. Bisa nggak? Nek nggak nanti saya yang share nggak apa-apa. Kalau kesulitan Pak Adi aja lah. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Ya, kalau ada kesulitan mungkin bisa dibantu Pak Adi ya Pak Ini Adi. bisa nggak Pak? Ya, bisa, ya. udah bisa ini. Udah muncul, jenengan tinggal buka PowerPoint-nya. Ini muncul WA jenengan ini. Oke. Buka PowerPoint. Diklik yang PowerPoint. Oh, buka PowerPoint. Ya, langsung buka PowerPoint jenengan. Coba. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya. Ini agak terganggu. Oke, saya bantu aja Pak, jenengan stop aja. Kelihatannya nggak muncul. Ya, stop aja Pak Adi, nanti biar bantu oleh Pak Adi biar lebih lancar. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pada hari ini kita menggelar webinar bimbingan konseling dengan judul Guru BK Bukan Polisi Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Effendi SPC. Untuk itu sebelum kita mengikuti paparan dari beliau, terlebih dahulu akan kami sampaikan untuk biodata dari beliau. Nama Muhammad Effendi SPC, tanggal lahir Sragen 31 Maret 1980, kemudian beliau bertempat tinggal di Kauman RT 1 Masaran Sragen. Kalau mendengar Sragen, hati saya berdebar, Pak Fendi. Salam untuk Kepala Kemenak Sragen, Pak Fendi. Oh, siap. Mantan itu ya. Sekarang jadi suami tapi ya. Pak Effendi berstatus istri 3 anak dan salah satu putranya kemarin berhasil lolos dalam Olimpiade Sains di Sragen ya. Selamat Pak Effendi. Semoga berkah putranipun. Amin. Dan Pak Effendi sekarang
berdinas di Satuan Kerja SMP Negeri 3 Mojolaban sebagai guru bimbingan konseling tentunya. Dan hobi beliau adalah traveling. Udah traveling kemana aja Pak Fendi ini? Saya juga sering traveling loh ini. Oh iya, nanti kita bareng-bareng MGBK traveling ya. Oke, siap. Oke, Direncanakan pengurus. Kemudian untuk email beliau muhfnd48_gmail.com. Ya, itu sekedar sekilas dari biodata dari narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Effendi untuk memaparkan dari materi webinar kita pada pagi hari ini dengan judul Guru BK Bukan Isi Sekolah. Silahkan. Oke, mohon dibantu Pak Adi untuk mengeluarkan screen-nya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang memberikan kesempatan saya untuk sekedar mengeksplorasi apa materi pada pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih ke semua peserta yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, bahwa materi kita adalah guru BK bukan polisi sekolah. Next Pak Adi. Selanjutnya skip, lanjut. Skip dulu, kita lanjutkan. Yang sebelumnya. Jadi kita ini BK dikenal secara stereotip itu adalah polisi sekolah, karena biasanya pekerjaan kita yang dikenal sama anak-anak itu yang pertama biasanya adalah razia, melakukan hukuman, bahkan tampilan kita menyebalkan, kadang galak dan sebagainya. Itu adalah stereotip yang tentu mesti kita lawan, harus kita lawan dengan aksi, dengan perilaku, dengan yang baik. Kita kembalikan apa toh identitas kita. Kalau kita tidak mampu mengidentitas diri kita, maka identitas itu akan kita dapatkan dari orang lain yang belum tentu memiliki asumsi yang sama dari bimbingan konseling sendiri. Kalau kemarin Pak Adi nge-share tentang apa itu tentang pengumuman webinar kali ini, ditampilkan ada Permendiknas 111 2014 yang ditandai Muhammad Nuh. Nah, di situ dijelaskan sebenarnya tugas, fungsi bimbingan konseling itu apa. Bahkan kemarin saya sempat diskusi kecil untuk masalah kecil, misalkan masalah handphone. Apa masih relevan toh kita itu merahasia handphone, merahasia apa tentang smartphone itu kan, ya tentu jawabannya adalah beragam, dan itu bukan pendapat saya pribadi sudah tidak relevan, tapi ini kan dinamis, artinya ya relevan saat ini, nanti terus dikaji, karena salah satu alasan saya adalah handphone itu adalah alat masa depan. Justru anak harus diajari cara yang beradab menggunakan handphone. Terus rahasia hukuman itu kan sering kita lakukan kan. Kadang guru BK disuruh jaga di depan pintu, berangkat pagi, pulang. Nah, sebenarnya itu tugas kita tidak. Mari kita sama-sama kita belajar bareng. Next Pak Adi. Nah, guru BK itu seharusnya, karena kita itu konselor, kita itu harus yang jadi harapan kita itu adalah sosok yang humble, yang rendah hati. Next Pak Adi. Sosok teman curhat yang asik. Terus apalagi dapat membantu. Terus lagi Pak Adi. Penjaga rahasia. Terus apalagi kekinian dan harus update. Ini yang saya tekankan.
bahwa kalau ekspektasi kita terhadap murid-murid kita, ekspektasinya murid pada tahun 70-an yang dia duduk di bangku belakang sambil mendengarkan, mencatat, nggarap PR dan sebagainya. Dunia ini berubah Bapak Ibu Guru. Kita ini mengalami disrupsi teknologi, disrupsi informasi, disrupsi milenial yang luar biasa. Nah, guru BK harus update, harus mengerti seperti ini. Bahwa kalau handphone aja berubah, maka murid-murid kita akan juga berubah. Pola perilaku, mungkin kalau yang dinamakan agresivitas juga berubah. Sebenarnya ada dan tidak ada guru BK, mohon maaf dalam tanda kutip nakal itu mesti ada. Cuma cara bentuknya itu berbeda-beda. Kadang-kadang ada guru yang mengeluh, wah anak sekarang nakal-nakal ya. Padahal nakalnya itu sama, cuma corak kenakalannya itu berbeda dan kita harus update. Nah, bagaimana kita mengatasi seperti itu? Harus dengan kreativitas, harus dengan inovasi. Jadi guru BK harus penuh inovasi, kreasi seperti yang disampaikan Pak Wahyu pada pertemuan yang kemarin. Lanjut Pak Adi. Nah, mengapa harus ke ruang BK? Nah, ini kan penting. Guru BK senantiasa menghargai keluhanmu. Guru BK akan selalu menerima apapun keluhanmu. Terus guru BK akan selalu peduli dengan masalahmu. Guru BK akan selalu memahami masalahmu. Nah, guru BK sudah menjaga rahasia-rahasiamu. Ini harus kita tanamkan kepada murid kita. BK bisa menjadi sahabat baik. Kalau ditampilkan sosok yang galak, menyebalkan, itu setiap yang datang ke BK itu takut mau ya takut. Nah, mana kalau anak sudah takut ke kita kan tidak terjadi rapot, tidak terjadi hubungan yang baik. Akhirnya itu kalau ke ruang BK mesti kenakalan, mesti kasus dan sebagainya. Nah, ini harus mencoba mulai hari ini kita luruskan. BK yang sekarang itu harus berbeda dengan BK yang lain, harus dengan perspektif yang berbeda. Kita lanjutkan Pak Adi. Nah, apa toh bimbingan dan konseling itu? Bimbingan itu adalah proses bantuan ke peserta didik baik secara perorangan atau kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Artinya gini, bantuan kepada peserta didik itu bantuan memfasilitasi. Nanti kan ada kita itu memberikan pelayanan baik secara kelompok maupun secara individu. Dan dalam kerangka kerja BK kita tidak boleh membeda-bedakan siswa. Semua siswa mendapatkan pelayanan dalam rangka bimbingan konseling tadi. Lanjut next. Nah, bidang layanan bimbingan konseling diantaranya ada empat kerangka utama, yaitu satu bidang bimbingan pribadi. Jadi layanan kita itu ada empat pokok bidang layanan kita itu. Yang pertama adalah pribadi, sosial, karir, dan belajar. Pribadi kaitannya dengan mungkin masalah motivasi, masalah semangat, masalah ya mungkin zaman sekarang mengelola keuangan yang baik yang bagaimana. Kadang kan ada anak yang tidak suka berhemat, tidak tahu prioritasnya. Jadi kalau beli kuota untuk PJJ aja pelitnya minta ampun. Tapi kalau kuota untuk Mobile Legends, Free Fire, sekarang ada kuota yang namanya kuota diamond itu loss dan sebagainya. Terus bidang bimbingan sosial kaitannya dengan hubungannya dia dengan temannya, dengan lingkungan sosial dan sebagainya. Ini sosial. Terus yang tidak kalah penting adalah karir. Karir itu kaitannya nanti ada layanan penempatan, layanan karir itu
melihat potensi anak. Jadi BK itu bagaimana melihat potensi anak, memandirikan siswa, terus mendampinginya. Kita sebagai guru pendamping, guru konselor. Oke, terus selanjutnya adalah belajar. Belajar tentunya apa yang kita lakukan itu ada kesamaan dengan guru mata pelajaran. Apa yaitu? Yang pertama, maksimalkan potensi siswa dengan segala kemampuan, dengan segala atribut yang ada di dalam diri seseorang agar mencapai kesuksesan belajar. Nah, kalau dalam pimpinan konseling ditambah satu lagi, memandirikan siswa itu. Nah, ini konteksnya kan sama. Nah, jadi kalau kenapa disebut guru ya, sama-sama ada psikopedagogisnya, sama-sama kita membantu pembelajaran, mensukseskan pembelajarannya. Cuma cara penilaiannya berbeda, cara evaluasinya berbeda. Karena bimbingan konseling itu ilmu yang berkelanjutan, tidak bisa anak nakal dibawa ke ruang BK terus besok langsung sembuh tidak nakal lagi. Itu namanya tukang reparasi, dokter dan sebagainya. Sekali lagi ditegaskan bahwa BK itu bukan polisi sekolah, bukan muatan lokal, bukan ekstrakurikuler, tapi BK adalah satuan pengetahuan yang disebutkan logis, rasional, objektif, dan tentu juga berkelanjutan. Next Pak Adi. Nah, jenis layanan BK ada layanan orientasi. Orientasi itu biasanya kalau kita masuk pertama kali memperkenalkan. Perkenalan apa? Oh, lingkungannya anak-anak, lingkungan belajar siswa itu di sekolah itu seperti apa? Biasanya ini setahun sekali atau awal semester, awal PJJ kali ini. Kenapa kita harus mengkerangkakan orientasi kembali? Karena kebiasaan anak itu sudah terbentuk. Lalu segini kalau anak-anak saya loh ya, kadang itu masih tidur, susah dibangunkan dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah layanan informasi. Kita memberikan informasi, pemahaman terhadap hal-hal yang baru. Terus layanan pembelajaran, kaitannya juga memberikan pembelajaran, strategi pembelajaran dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Apa itu layanan penempatan dan penyaluran? Kaitannya dengan memetakan potensi, bakat, dan atribut-atribut psikologis, intelektual, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ini dalam kerangka kerja kita. Misalkan ada anak kita kelas 9 kok masih bingung, oh aku tuh bakatnya apa? Saya cocoknya di SMK jurusan apa? Nah, di sini guru BK berperan penting. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan pemahaman, memberikan penempatan, penyaluran sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian layanan penguasaan konten, memahami misalnya strategi materi pembelajaran tertentu. Atau kaitannya kalau zaman milenial sekarang kan kontennya juga banyak. Kita kenalkan, oh bagaimana bermedsos yang baik. Oke. Lanjut Pak Adi. Lanjut. Kemudian layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok kita sudah familiar, layanan konseling kelompok, terus lagi layanan konsultasi, layanan mediasi. Nah, ini layanan konseling perorangan, konseling. Jadi kita harus bisa membedakan antara bimbingan dan konseling. Kalau paradigma bimbingan itu dipakai untuk orang yang tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Kalau konseling ini dipakai untuk anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang bermasalah. Jadi layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok, misalnya bimbingan kelompok ini bagaimana kalau kaitannya sekarang ini menghindari pergaulan bebas ini kan belum. Kalau konseling kelompok barangkali ada treatment tertentu untuk untuk menghentikan kebiasaan merokok dan sebagainya bagi peserta didik kita. Terus layanan konsultasi, kita konsultasi dengan teman sejawat kita, teman yang lebih ahli tentang
klien-klien yang kita tangani kalau kita mengalami kesulitan, mungkin juga teman sejawat. Terus layanan mediasi. Mediasi ini kaitannya dengan menghadapi perselisihan antara siswa satu dan siswa yang lain dan sebagainya, kita mediasi. Dan dukungan sistem. Dukungan sistem itu mengupdate ilmu seperti pada kesempatan pagi hari ini. Lanjut Pak Adi. Lanjut. Lanjut. Tujuan bimbingan konseling, nah, kita ingatkan ya, kita kembali belajar bersama-sama. Tujuan bimbingan konseling, satu, membantu siswa menyesuaikan dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga siswa dapat berkembang dalam pergaulan sosial secara sehat. Selanjutnya, membantu siswa mengatasi kesulitan yang menghambat perkembangan diri siswa dalam bidang pribadi, belajar, sosial, karir, melalui layanan-layanan konseling yang kita berikan. Nah, ini kan jelas tujuan BK. Enggak ada poinnya, BK harus menjaga ketertiban kalau ada yang rusuh. Nah, kalau muncul ada pertanyaan, nah terus itu tugasnya siapa? Ya tugas kita semua selaku warga sekolahan, baik itu guru mapel, guru BK, semua punya tugas yang sama. Kalau piket pagi tugasnya siapa? Ya tugas semua warga sekolahan, termasuk guru, karyawan, dan sebagainya. Jadi tidak ada kok guru BK harus berangkat pagi, pulang paling siang. Kalaupun ada, itu bagian dari dia menjalankan tugasnya sebagai ASN atau guru di sekolah tersebut. Kita lanjutkan Pak Adi. Lanjut. Lanjut, semua keluarkan aja Pak Adi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang fungsi bimbingan konseling. Tadi ada pertanyaan, lagu zaman dulu itu untuk siapa aku dilahirkan. Fungsi bimbingan konseling. Yang pertama adalah preventif. Preventif itu apa? Bantuan sebelum menghadapi masalah. Jadi pencegahan. Anak-anak perlu dikenalkan, misalkan bahaya merokok. Ini tujuannya apa? Untuk mencegah kalau ada anak-anak kebiasaan merokok, atau bahaya pergaulan bebas, tentunya untuk mencegah mencegah terjadinya pergaulan bebas dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah development, bantuan agar siswa mengembangkan diri secara optimal. Itu tadi dalam kerangka layanan penempatan, karir dan sebagainya. Mari kita memetakan siswa, bakatnya apa, bagaimana kita memberikan kontribusi agar siswa itu mengembangkan diri secara optimal. Misalkan jago karate dan sebagainya. Jago karate dan sebagainya. Kalau ada informasi lomba karate dan sebagainya, ikutkan anak kita kan itu. Nah, yang ketiga adalah fungsi kuratif, penyembuhan. Bantuan saat siswa mengalami masalah. Nah, kan itu. Kuratif itu. Nah, ini kan sering kita lakukan. Anak sudah bermasalah baru dibawa ke ruang BK. Nah, ini. Terus treatment. Treatment itu adalah pemeliharaan. Nah, kalau anak sudah baik, maka bagaimana kebiasaan baik itu tetap istiqomah, tetap langgeng, tetap bisa menjaga konsistensinya. Ini bantuan agar siswa mampu menjaga diri, mempertahankan situasi kondusif yang sudah ada pada dirinya. Next, Pak Adi. Nah, sekarang apa manfaatnya bimbingan konseling itu? Satu, membantu bahkan menghilangkan stres yang kita alami, maksudnya siswa. Dua, meningkatkan hubungan efektif dengan orang lain, serta dapat berdamai dengan diri sendiri. Tiga, perkembangan personal akan meningkat secara positif karena adanya bimbingan konseling. Next, Pak Adi. Terus, nah, kemudian prinsip bimbingan konseling berhubungan dengan sikap dan perilaku individu, menerapkan individu, bimbingan terpusat pada individu.
artinya ya bagaimana cara individu itu kita bimbing untuk mampu mengatasi dirinya sendiri. Keberhasilan konseling itu ketika yang dikonseli itu ada niat, ada semangat untuk memperbaiki diri. Kalau tidak ada semangat, tidak ada niat untuk memperbaiki diri, ya sudah. Berarti ya mungkin tinggal nunggu waktu, kita sabar saja, karena bimbingan konseling itu tidak seperti reparasi radio. Anak yang radio yang rusak dibawa ke tukang reparasi radio, kemudian radionya jadi bagus 100%. Tidak ada, mesti ada proses peredaan, ada proses meninggalkan itu, dan proses berlatih. Dan kita harus menghargai setiap capaian-capaian yang anak kita sudah berusaha sungguh-sungguh. Kemudian fleksibel, referral, kalau jika memang konteksnya itu kita sudah susah melakukan istilahnya melakukan tugas kita, ya kita referral, kan gitu. Konteks bimbingan konseling itu adalah konteks orang normal. Orang normal itu orang yang sehat jasmani dan rohani, yang tentu itu yang menjadi bimbingan yang kita bimbing, yang kita konseling. Kalau referral itu sudah misalnya konteks yang di luar keahlian kita, ya sudah kita serahkan kepada yang ahlinya. Identifikasi kebutuhan, need assessment, kemudian dilaksanakan oleh petugas yang ahli. Diadakan penilaian secara teratur. Jadi kita harus evaluasi dari awal proses sampai hasilnya nanti. Oke, next Pak Adi. Lanjut. Nah, ciri-ciri pokok konseling. Bantuan dari tenaga ahli atau guru BK. Nah, biasanya kelemahan kita, ada guru BK itu adalah guru yang sampiran karena kurang jam, seolah-olah pekerjaan BK itu adalah guru yang memproduksi jamnya besar, mudah, dan sebagainya, sudah ditempatkan BK. Tetapi kadang tidak tahu esensi bimbingan konseling itu, makanya ada stereotip bahwa BK itu harus galak, harus tegas, harus bisa menindak, harus bisa menghukum, dan sebagainya. Dan itu diwariskan terus-menerus. Bahkan mungkin dari survei, kalau surveinya itu 10, yang jawab itu 11 itu jawab BK itu mesti seperti itu. Ini kan kesalahan, dan kapan itu harus kita perbaiki? Ya mestinya harus sedikit demi sedikit. Termasuk membuat kebijakan di sekolah kadang juga tidak paham tentang BK itu. Bahkan guru BK sendiri karena sudah lama tidak bergaul, tidak membuka-buka teori dan konsep tentang bimbingan konseling, mungkin juga sudah melupakan itu. Yang kedua adalah proses pemberian bantuan dengan wawancara. Kemudian bantuan diberikan pada individu yang memiliki masalah. Ini konseling. Kalau bimbingan tidak mesti punya masalah. Oke, cirinya kan jelas itu. Lanjut Pak Adi. Lanjut. Nah, 5 hal yang membuat BK itu penting: masalah perkembangan individu, masalah perbedaan, masalah kebutuhan individu, masalah penyesuaian diri, masalah belajar anak. Saya kira ini mudah dipahami. Next. Lanjut. Oke, sekarang komponen bimbingan konseling. Ini kalau tak singkat itu biar mudah dihafal, DPRD ya. Ada layanan komponen dasar, ada layanan peminatan dan perencanaan individu, ada layanan responsif, ada dukungan sistem. Nah, dasar berkaitan dengan apa ya layanan dasar kita, misalkan kalau era sekarang pengembangan media, papan bimbingan, utamalah refresh sosmed dan sebagainya. Peminatan. Nah, bagaimana kita melakukan perencanaan individu? Di antaranya adalah caranya bimbingan klasikal, kelompok, kelas besar, lintas kelas, konsultasi. Nah, responsif itu adalah kesegeraan yang harus segera kita lakukan. Konseling individu, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, advokasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah komponen dukungan sistem, yaitu pengembangan jaringan, kegiatan manajemen, kolaborasi, home visit,
asesmen. Nah, termasuk seperti ini dukungan sistem dengan teman-teman sejawat. Ayo kita mengupdate ilmu kita, mengupdate tentang bimbingan konseling. Next. Lanjut, Wadi. Nah, selanjutnya kegiatan pendukung bimbingan konseling. Satu, instrumentasi. Instrumentasi itu adalah alat. Alat kita mengambil data itu seperti apa. Nah, itu ada dua, yaitu alat tes dan non-tes. Non-tes itu seperti yang sering kita lakukan. Misalkan kita inventory, menyebar daftar ungkap masalah, DCM, daftar cek masalah, terus misalkan lagi sosiometri, terus angka dan sebagainya. Itu non-tes. Sedangkan tes itu tes prestasi dan tes belajar. Tes prestasi itu kaitannya dengan kita memperoleh nilai-nilai dari guru-guru dan sebagainya. Terus tes belajar prestasi. Terus ada juga tes itu tes psikologi. Nah, itu kadang kita perlu referral kerjasama dengan psikolog. Misalkan kita memerlukan data anak itu tentang intelijensinya, IQ. Kita menggunakan psikolog. Kita perlu tes bakat, tes minat, itu tidak bisa kita lakukan. Tapi kita kolaborasi dengan yang punya kewenangan, yang punya keahlian di situ. Nah, tapi instrumentasinya jelas. Yang kedua, himpunan data. Kita punya data-data. Data-data tentang atribut-atribut seseorang, misalkan intelektual, bakat, dan sebagainya, dari anekdot, catatan kasus, dan sebagainya. Nah, kita punya data, kita mengolah, kita menyajikan data itu, sehingga nanti berguna untuk kepentingan kita dalam melakukan bimbingan dan konseling. Kemudian kunjungan rumah kita lakukan untuk menambah menginformasi tentang yang berkaitan dengan kegiatan kita bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah alih tangan kasus. Nah, mungkin karena kasusnya sudah ada kasus tertentu yang mungkin di luar kewenangan kita, ya kita harus alih tangan kasus. Misalnya sudah tidak bisa kita sendiri yang mampu mengatasi, kan ada persoalan-persoalan mungkin kaitannya dengan kriminal yang menimbulkan korban, kan kita tidak bisa kan itu. Nah, itu sudah alih tangan kasus. Tapi sebelumnya alih tangan kasus, ya kita mestinya dengan preventif, dengan memberikan pemahaman dan sebagainya. Oke, next Pak Adi. Nah, sekarang paradigma bimbingan dan konseling itu. Yang pertama adalah BK itu merupakan pelayanan psikopedagogis. Psiko itu adalah kesehatan mental yang kaitannya dengan proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang kan ya karena faktor tertentu dan sebagainya kan itu. Nah, terus psikopedagogis artinya bimbingan konseling itu penting juga mengupgrade ilmunya, memiliki pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan berkaitan dengan psikologi seseorang. Yang kedua adalah arah BK adalah mengembangkan kompetensi siswa untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan secara optimal. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bagaimana mengembangkan potensi siswa. Bedanya kita dan guru mapel kan mungkin hanya membuat satu sudut pandang penilaian. Bahasa Inggris, capaiannya bahasa Inggris seberapa. Oh, ini berarti sudah lulus KKM. Tapi kan tidak. Artinya apa? Arah pengembangan kita, semua potensi seorang itu loh. Potensi seorang itu kan ada macam-macam. Bisa jadi dia jeblok di penilaian A, tapi bagus di sini, atau bagus di olahraganya, ataupun bagus berwawasan entrepreneurnya kan itu. Nah, itu harus semua kita rangkum. Jadi ternyata jadi guru BK itu agak berat ya ternyata ya. Nah, inilah kita. Yang ketiga adalah membantu siswa agar mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat perkembangan siswa.
Nah, perkembangan apa saja tadi yang berkaitan dengan 4 matra tadi, pribadi, sosial, karir, dan belajar. Next, Pak Adi. Nah, 12 asas bimbingan konseling ya, ini yang sering yang sebagian besar mungkin sudah mengerti, yaitu kerahasiaan harus kita rahasiakan, harus kita berupaya menjamin kerahasiaannya sehingga terbina rapot, terbina hubungan yang baik, terbina kepercayaan antara klien dan konselor. Yang kedua, kesukarelaan. Kesukarelaan itu sukarela. Kalau dia mau baik ya dia harus berniat baik. Nah, caranya bagaimana? Ya kita tumbuhkan ada niat, ada motivasi untuk berbuat baik. Keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan ahli, tutwuri handayani. Oke, saya kira lanjut Pak Di. Next. Sudah, saya kira itu paparan dari kami. Alangkah baiknya nanti kita share, saling memberi masukan. Mungkin bukan karena saya memaparkan ini sing paling pinter juga enggak, yang senior banyak sekali. Saya banyak berguru dengan senior-senior saya di bimbingan konseling ini. Nanti saya harapkan saling memberi masukan, saling menguatkan, karena saya kira juga ada apa yang saya sampaikan ada kelemahan karena saya hanya manusia biasa. Demikian Bu Yusi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Effendi yang sudah menyampaikan materi webinar kita pada hari ini, yang mana beliau sudah mengangkat tema dengan judul Guru BK Bukan Polisi Sekolah. Jadi memang saat ini di sekolah, siswa kita itu masih menganggap, banyak yang menganggap guru BK itu menakutkan begitu. Jadi menakutkan, galak, sering memberikan hukuman, ya, sehingga hubungan antara guru BK dan peserta didik itu kurang terjalin dengan baik. Begitu. Jadi kesannya seperti polisi sekolah. Padahal kita layanan bimbingan konseling itu dengan mengedepankan humanistik begitu ya, mengedepankan nilai-nilai humanistik yang kiranya akan membuat peserta didik kita nyaman, ya, hangat, sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara guru bimbingan konseling dengan peserta didik untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka. Gitu. Apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Effendi sudah kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian. Monggo silahkan dari Bapak Ibu sekalian yang kiranya ingin sharing ya, ataupun bisa bertanya tentang kondisi peserta didik yang dihadapi di sekolah, di tempat kita mengajar, bisa kita diskusikan bersama pada ajang webinar ini, mumpung kita bisa berkumpul secara bersama-sama, karena belum tentu kalau tidak dalam kegiatan seperti ini kita bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak. Ini ada peserta 59 sampai jam ini. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan, mungkin ada yang mau sharing atau sekedar bertanya tentang materi webinar hari ini, dipersilahkan. Mic sudah saya open, Bapak Ibu yang akan bertanya langsung menyalakan mic bisa. Silakan untuk bisa mengangkat tangan dengan mengeklik angkat tangan. Oke, Pak Sudaryanto, monggo Pak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan saya. Saya mau bertanya, memang tadi yang diutarakan berkenaan dengan BK, guru BK itu sebagai bukan polisi sekolah, itu memang benar, tapi pada dasarnya itu masih belum ada kesepahaman antara guru mapel atau pihak-pihak sekolah berkenaan dengan guru BK. Sehingga BK itu kalau ada pelanggaran tata tertib dan lain sebagainya, itu larinya ke BK, itu masih banyak terjadi demikian. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, paling efektif kalau saya itu dalam penanganan masalah siswa peserta didik itu adalah home visit. Nah, kami juga sharing kepada teman-teman bermasalah home visit, itu terkadang kita juga
akan kebingungan karena home visit itu ada beberapa tahap-tahapan, ada beberapa kriteria atau aturan-aturan lah yang saya tanyakan apa yang seharusnya kita lakukan sebelum home visit atau home visit, karena kan harus ada pengiriman dulu surat kepada orang tua, harus ada persetujuan. Nah, kalau semacam itu kayaknya tidak efektif bagi saya. Kalau saya begitu home visit langsung minta surat tugas kepada kepala sekolah, langsung menuju ke rumah yang kita tuju. Demikian dari dua pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sudaryanto. Monggo Pak Muhammad Effendi untuk bisa memberikan tanggapannya. Yang pertama tentang belum ada keseragaman atau kesepakatan pandangan antara mungkin warga sekolah terkait dengan tentang anggapan guru BK bukan polisi sekolah begitu. Ya. Kemudian yang kedua tentang home visit. Jadi untuk persiapan home visit yang ideal itu seperti apa, mungkin begitu ya. Monggo Pak Effendi. Yang pertama memang itu jamak, tadi saya katakan bahwa persoalan ini stereotip, artinya adalah jamak. Jadi persoalan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari nama kita dulu sampai sekarang diganti dengan bimbingan konseling, tentunya harapannya tentu akan lebih humanis seperti yang dikatakan Bu Yusi tadi, tapi kenyataannya juga belum memperlihatkan seperti itu. Memang hal ini perlu kita mengedukasi Bapak, kita sama-sama mengedukasi. Edukasi ke siapa? Ke murid-murid kita dan ke seluruh warga sekolahan. Ya kita jelaskan sedikit. Landasannya apa? Landasan kita adalah Permendiknas nomor 111 yang ditangani Bapak Muhammad Nuh. Itu ada kinerja BK. Enggak ada di situ yang tertulis harus, itu kan ada pokok-pokok kerja BK. Enggak ada di situ tertulis harus seperti polisi sekolah merahasia sepatu, merahasia rambut, merahasia dan sebagainya. Nah tadi kan terus ada pertanyaan, itu tugasnya siapa? Ya tugas kita semua. Kalau ternyata kita harus melaksanakan terpaksa melaksanakan itu kita sebagai warga sekolahan, sebagai guru, maksudnya guru dalam kerangka, tapi sebagai konseling itu bukan ranah kita. Yang mungkin yang paling pas itu adalah kesiswaan. Tapi nanti salah lagi kalau BK ternyata dipasang juga kesiswaan. Terus yang kedua masalah home visit. Home visit itu dipandang bagaimana baiknya aja lah. Misalkan Pak Sudaryanto enggak mau, ya sudah, kalau itu tujuannya home visit kan mengumpulkan data agar nanti bisa mengentaskan masalah anak itu. Kalau kita dengan home visit tidak perlu misalnya bertele-tele harus surat menyurat dan sebagainya, home visit aja enggak apa-apa. Makanya tugas BK itu sebenarnya kalau dibilang rumit ya rumit, selain administrasi sekolah juga dan sebagainya. Ada nggak 24 jam anak cuma konsultasi sebagainya, ada 24 jam tidak mengenal waktu dan sebagainya, dan itu harus kita siapkan, karena kita sudah membaiat diri kita sebagai bimbingan konseling. Itu Bu Yusi, mungkin yang lain ada yang mau menambah jawaban saya. Iya, Pak Muhammad Effendi, terima kasih sudah memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Daryanto. Monggo mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Effendi dengan pertanyaan ataupun sharing dari Pak Sudaryanto, bisa ditambahkan monggo dari teman-teman. Atau mungkin yang lain mau menambahkan sharing dengan layanan sekolah. Oke, Bu Tri Sarwo nggih. Gitu. Oh nggih, Bu Sarwo, monggo Bu Sarwo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang telah dipaparkan Bapak Effendi tadi, alhamdulillah, saya masih ada kurang jeli atau memang belum ada. Satu yaitu layanan advokasi. Advokasi. Dimana itu menjadi tugas kita. Layanan advokasi itu nanti akan meredam advokasi, Ya. meredam di mana polisi sekolah, kita sebagai guru BK tidak akan ada cap polisi sekolah. Kan di layanan advokasi itu apa yang menjadikan hak-hak anak atau peserta didik atau konseling akan terselesaikan dengan seperti bantuan hukum. Kalau diumumkan advokasi itu bantuan hukum. Nah, hal-hal yang tidak semestinya kan kepada peserta, baik itu dari teman, baik dari orang tua ataupun pihak-pihak yang lain yang mesti berlakukan seperti itu terhadap kita. Ini kita sebagai pembelanya. Nah, disinilah nanti kita menjadi sosok adalah sosok yang memberikan bantuan dalam meraih hak dari individu itu. Kalau mediasi kan adanya pertikaian. Nah, ini adanya perlakuan yang tidak menjadi semestinya. Contoh, diberikannya nilai oleh guru bahasa Inggris tidak sesuai data atau mungkin kekeliruan atau apa. Nah, di sini peran BK dalam advokasi itu nanti akan memberikan pelayanan penelusuran kepada konseling dengan guru yang bersangkutan. Nah, di antaranya seperti itu. Jadi layanan-layanan seperti ini akan sangat membantu konseling orang lain, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, warga sekolah yang lain, itu kita adalah sosok yang berpihak kepada konseling atau peserta didik. Saya kira itu. Dan nambah lagi ya? Ya. Untuk Pak Daryanto tadi, home visit adalah bagian kegiatan kita dalam layanan bimbingan konseling, yaitu kegiatan pendukung. Yaitu dalam konteks tertentu memang harus kita penuhi jika memang memerlukan data home visit. Jadi tidak semuanya harus home visit. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi beli atau kondisi permasalahan. Itu saja dari saya, Bu Yusi, sebagai host. Mungkin ini sekedar menyampaikan masukan ya tadi, atau mungkin saya juga yang kurang jeli membaca apa yang disampaikan Pak Fendi, kita berbagi untuk semua. Ya. Begitu ada kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarwo yang sudah memberikan tambahan terkait dengan jawaban yang dari Pak Daryanto dari home visit, kunjungan rumah, dan juga ada tambahan tentang layanan advokasi yang mungkin tadi belum diulas dari narasumber. Terima kasih atas masukannya Bu Sarwo Sri. Mungkin ada yang lain dari teman-teman yang ingin bertanya ataupun juga bersharing dari materi kita hari ini. Sudah tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin Pak
Effendi bisa memberikan garis besar atau kesimpulan dari materi yang disampaikan. Ya, yang pertama adalah yang disampaikan Bu Tri Sarwo tadi, ada layanan advokasi. Itu pernah saya baca, dan mungkin karena ini ilmu sosial ya, sifatnya dinamis, mungkin saya juga mengutip dari sumber yang berbeda. Advokasi itu juga bagian dari roh kita sebenarnya. Bagian dari roh kita, karena kita tadi seperti yang disampaikan Bu Tri Sarwo tadi, kita itu salah satunya adalah memberikan layanan pendampingan, bahkan pembelaan terhadap anak, terhadap ketika dia berhadapan dengan masalah. Sepenuhnya itu benar yang disampaikan Bu Tri Sarwo. Nanti bisa ditambahkan. Dan mungkin referensi yang saya ambil berbeda, itu biasalah dalam ilmu sosial. Terus sebagai kesimpulan diskusi pada kesempatan siang hari ini, yang pertama, mari kita membuka konsep kita tentang bimbingan konseling. Kita jangan sampai berlarut-larut ikut stereotip dan anggapan asumsi orang lain yang dia tidak paham tentang bimbingan konseling. Mari kita tegakkan sesuai dengan kita mengedukasi kepada murid kita, kepada warga sekolahan. Ini apa fungsi peran bimbingan konseling yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai anggapan itu kita biarkan terus-menerus sampai MGBK pengurusnya berganti berkali-kali periode masih sama saja, stigmanya sama. Nah, ini berarti kan belum ada kemajuan. Nah, ini mulai saat ini mari kita belajar sedikit demi sedikit mengedukasi itu. Sebenarnya apa yang saya sampaikan bukan hal yang baru, karena ini adalah ilmu dasar sekali dalam bimbingan konseling. Jadi ini hanya mengingatkan, sifatnya share ilmu pengetahuan. Semoga aja apa yang saya sampaikan menambah manfaatnya, khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada semua peserta webinar pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi yang telah memberikan paparan materi webinar kita pada hari ini dengan judul Guru BK Bukan Polisi Sekolah. Semoga kita bisa menjadi guru bimbingan konseling yang humble, ya, yang ramah, yang menyayangi, yang memberikan kehangatan bagi peserta didik kita, sehingga mereka akan bisa memberikan komunikasi yang positif dengan bimbingan konseling mungkin ketika mereka ada masalah, ya, ada hal yang perlu disampaikan, sehingga kita bukan menjadi polisi sekolah. Kita adalah menjadi guru bimbingan konseling yang hangat, yang humble, yang memberikan layanan bimbingan konseling bagi peserta didik dengan baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya webinar kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir J untuk hari ini. Untuk menulis emailnya jangan sampai keliru, karena kalau keliru sedikit saja nanti tidak akan keluar sertifikatnya. Jadi untuk pengisian daftar hadir untuk email harus benar, ya, biar nanti bisa keluar sertifikatnya. Dan kami selalu mengharap untuk partisipasi dan keikutsertaan Bapak Ibu sekalian di setiap webinar yang akan digelar setiap hari Selasa pukul 9.30 sampai dengan selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran kebersamaan webinar kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menginginkan makalah nanti kami share di MGBK, apa tuh PowerPoint-nya. Di link
Di link administrasi sudah ada Pak Fendi. Jadi Oh ya ada sudah di ya. sana. Makasih ya, Oke. makasih. Bapak Monggo Ibu Pak Adi untuk silahkan waktu nyalakan kameranya biar ini sejak awal tadi sudah saya rekam. Silahkan nyalakan kameranya biar sesekali muncul lah wajahnya. Jadi terima kasih hari ini peserta yang wajahmu ndi ikut Pak Adi. sampai 6 grupan itu ya. Ada yang Effendi 2 mic nyala mungkin. Bapak Ibu silakan, tadi saya memang berkali-kali saya chat link daftar hadir karena banyak yang keluar masuk gitu, karena kayak begitu masuk lagi pasti hilang chatnya. Jadi kalau yang selalu di situ kok Pak Adi share terus link daftar hadir, maksudnya biar yang tadi belum sempat baca itu bisa lihat lagi gitu ya. Bapak Ibu silakan diisi. Jadi email yang benar itu, menulis email yang benar itu maksud saya biar juga terkirim ke email Bapak Ibu. Tapi seandainya terpaksa memang salah ketik, tetap akan terbuat sertifikatnya, cuman panjenengan langsung lihat di link administrasi. Jadi sudah ada di info di grup MGBK, jadi silahkan dilihat di sana. Itu Bapak Ibu, minggu depan kita akan tetap mengadakan webinar, materi minggu depan kaitan dengan selanjutnya nanti materi dari guru penggerak, jadi calon guru penggerak. Jadi minggu depan kemungkinan nanti Bu Pur yang akan menyampaikan salah satu materi yang kami dapatkan di calon guru penggerak. Untuk Bapak Ibu kami harap tetap bisa mengikuti. Jadi kami MGBK, pengurusan GBK, kondisi seperti ini hanya bisa memfasilitasi untuk Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, bagi yang membutuhkan untuk pengembangan diri bisa membantu. Kemudian beberapa tanya saya kaitan dengan laporan pengembangan diri, mungkin karena ada yang CPNS atau PNS baru, itu tanya atau belum pernah yang membuat laporan itu lampirannya apa saja Pak? Jadi ada yang tanya gitu. Jadi lampirannya Bapak Ibu di sana sudah ada. Jadi kalau diurutkan setelah laporan itu kemudian ada undangan atau brosur. Setelah undangan brosur panjenengan minta surat tugas dari kepala sekolah. Kemudian ada link materi. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat. Kalau Bapak Ibu sempat screenshot pada waktu mengikuti webinar itu dijadikan sebagai dokumentasi maksud saya. Foto bahwa Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar. Nah, hanya itu saja kaitan dengan laporan untuk pengembangan diri untuk kegiatan webinar. Jadi setiap Bapak Ibu bisa, kita guru BK mungkin biasakan untuk tertib, artinya tertib Bapak Ibu setelah ada kegiatan sehari 2 hari kalau sudah ada contoh laporan segera di print, dijilid, jadi tidak gerobakan pada waktu PAK tahunan. Kami belajar hal seperti itu cukup membantu ketika PAK tahunan ataupun kenaikan pangkat itu saudara gerobakan, tinggal mengumpulkan saja yang sudah terjilid. Itu kenapa? Karena kalau panjenengan hanya ikut diklat itu kan hanya 1-2 itu laporannya hanya 2 misalnya kan gitu. Kalau kita kan webinar nilainya hanya 0,1, tetapi jangan salah, 0,1 ini seminggu sekali. Jadi 1 bulan Bapak Ibu bisa punya 0,4. 10 minggu saja Bapak Ibu sudah punya nilai 1. Jadi dulu target kami pengurus itu dari kegiatan webinar itu dan 1 tahun bisa minimal ada nilai 1. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya di kegiatan webinar kali ini. Mohon maaf kalau saya sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu lagi di webinar yang akan datang di jam yang sama. Linknya tetap Bapak Ibu, jadi disimpan saja linknya. Jadi memang saya tidak merubah linknya. Jadi setiap minggu Bapak Ibu, tadi kan ketika saya buka sudah antri beberapa itu, tidak apa-apa. Jadi memang saya setting link yang sama, cuman saya setting kalau saya sudah masuk baru bisa buka. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di minggu yang akan datang.
Mohon maaf Bu, Bapak Ibu yang masih angkat tangan, mohon tangannya diturunkan. Saya tidak bisa mengakhiri pertemuan karena dianggap masih ada yang bertanya. Mohon yang masih angkat tangan, ada raise hand-nya, itu tangannya diturunkan dulu, baru ruang meeting bisa saya end. Bu Ani Sucilawati sama Bu Ani, Bu WS Nur, tangannya masih terangkat, mohon diturunkan dulu biar saya bisa menutup pertemuan. Oh, saya gabung yuk. Terus tak akhirnya gitu. Otomatis.